setia, pengharapan yang pimpinku berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ini ku sembah, Bapakku yang ku cinta. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah, Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah, Bapakku yang ku cinta. Bersama waktu yang berjalan, aku pun mencari sinar terang dalam dirimu. Oh Tuhan, tak ada tempat untukku berlindung, hanya di dalam-Mu Tuhan. Ku kan dapat bersuka cita, seperti burung pipit yang kecil, yang selalu dikasihi kemanapun kau pergi. Terlebih diriku yang ingin bersamamu, dalam mengisi hari-hariku dengan cintanya. Hanya bagimu pujian, ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah, Bapakku yang ku cinta.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi. Kembali saya ucapkan selamat kita berjumpa di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pada hari ini adalah waktu dan kesempatan yang begitu indah. Saya dan saudara masih boleh datang di dalam rumah Tuhan. Kita membawa korban syukur kita, kita membawa hidup kita, rindu bersekutu bersama-sama. Saya dan saudara merindukan bahwa Allah melawati dan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan ibadah kita pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian ini mengikuti Yesus. Hari ini ada
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau Allah kami yang hidup. Engkau yang sudah memelihara kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Hari demi hari kami dibaharui. Hari demi hari kami ditolong oleh Tuhan. Anugerah Tuhan pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami mau membawa korban syukur kami, tepukan tangan kami, ucapan yang memuliakan Engkau lewat puji-pujian kami. Hati kami terangkat kepada Tuhan dan biarlah Engkau memberkati apa yang kami kerjakan. Engkau Tuhan ada di tengah-tengah pujian kami. Engkau melewati kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu dikuatkan, kami perlu diberikan sukacita yang baru, semangat yang baru untuk kami boleh berjalan di dalam dunia ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani pagi hari ini dengan kuat kuasa-Mu, dan kami semua ada sukacita, ada kegirangan di dalam hidup kami. Pekerjaan kuasa kegelapan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam pemenang, haleluya pemenang, haleluya, haleluya, haleluya. Ya, silakan duduk. Kita bersukacita di dalam Tuhan, tidak mengurangi sukacita kita untuk kita memuliakan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dengan
sorga. Tetapi di dalam pujian ini dikatakan kita senada dengan sorga. Mengapa kalau begitu senang dengan pujian manusia? Karena di situ ada hati yang terangkat, ada hati yang menyembah. Dan betapa menyedihkan saudara kalau pagi hari ini saudara hanya sekedar menyanyi, tetapi tidak keluar dari hati kita. Oleh sebab itu saya rindu, saya dan saudara bernyanyi buat Tuhan itu dari hati kita, dari kerinduan kita, dari rasa cinta kita yang begitu besar dengan Tuhan. Maka itulah dikatakan senada dengan surga, dan Allah begitu menyukai pujian manusia. Kita nyanyikan pujian ini terus. Haleluya! Ya, mari kita belajar menyanyi pujian kita dengan hati kita, dengan sukacita yang Tuhan berikan. Haleluya! kita memberi respon yang baik buat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar. Kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus padamu ku berseru. Penolong dalam hidupku.
di surga. Pagi hari ini kami rindu mendengar suara yang Engkau berikan kepada kami lewat hamba-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu, taruh perkataan-Mu kepada hamba-Mu, agar itu disampaikan kepada kami, dan firman Tuhan menjadi rema bagi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah, bersiapkanlah. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan kita akan mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Satu kesukaan di dalam hidup kita, di mana Tuhan memelihara kita di tengah-tengah keadaan yang kita tidak mengerti, di tengah-tengah menjalani kehidupan yang penuh dengan satu pertanyaan di dalam hidup kita. Tetapi kalau Tuhan izinkan sampai saat ini kita masih boleh menikmati nafas hidup, umur panjang, tentunya dan sangat layak untuk kita berterima kasih kepada Tuhan, walaupun tidak sempurna, Bapak Ibu Saudara, tidak sempurna, jauh dari sempurna apa yang kita bisa ungkapkan kepada Tuhan, tetapi setidak-tidaknya itulah maksimal dari dalam hidup kita. Jadi pertemuan kita dengan Tuhan tidak bisa dibatasi dengan situasi, tempat, dan keadaan, tetapi ketika kita memberikan segenap hati pikiran kita dengan kesungguhan kita, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Karena cuma satu yang seperti kitab Roma katakan, ialah semuanya berkenan. Untuk mencapai perkenanan itu tentunya perlu kesempurnaan, yaitu salah satunya adalah melalui iman kita. Karena iman itu adalah bagian yang menjadi tolak ukur untuk pembangunan ke atas. Bertolak dari bawah ke atas. Kalau di bawahnya nggak kuat, fondasinya nggak kuat, bangunan itu akan mudah roboh ketika diterpa dengan ujian. Para insinyur mereka menghitung bangunan setinggi apapun, mereka bisa menghitungnya karena berdasarkan dari apa yang dipelajari. Kalau kita bandingkan Paulus pernah mengajar, yaitu menghitung, duduk menghitung. Menghitung artinya mengkalkulasi kemampuan yang harus kita miliki untuk membangun sebuah bangunan. Nah, ini bangunan apa yang kita mau pertahankan adalah bangunan iman. Iman itu tidak kelihatan, tetapi iman itu cukup berperan, dan saya katakan sangat berperan. Karena dengan imanlah kita akan berjumpa dengan Tuhan kita yang kita puji-puji hari ini. Baik saudara-saudara, keluarga yang ada di rumah, berikan waktu sejenak. Kesungguhan hati kita, dengan ketulusan hati kita, berikan waktu sejenak. Jadi kesungguhan hati kita yang dilihat Tuhan. Ya. Dan saya berharap satu kelak Bapak Ibu tidak nyaman terus di rumah. Ambil tindakan untuk kita bergerak. Saya sedang berpikir gereja bisa kok ibadah 2-3 kali, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ada sesi 2, sesi 3, nggak apa-apa. Itu satu tindakan Bapak Ibu. Bagaimana kita harus bertindak dan melangkah dengan satu tindakan. Karena iman itu perlu tindakan. Saya berikan satu judul untuk saya hari ini adalah peran iman. Terima kasih buat dukungan Bapak Ibu. Kami punya skripsi sudah di ACC sama dosen pembimbing. Tinggal mengajukan kelayakan untuk dicilid. Kelayakan untuk dicilid. Kemudian nanti tanggal di pertengahan Mei kami harus meja hijau
Dan tentunya saya mohon dukungan Bapak Ibu supaya kami terus bisa mengejar prestasi untuk meningkatkan kualitas di dalam pelayanan. Tentunya kalau Bapak Ibu punya Bapak Gembala yang suka belajar, sehingga Bapak Ibu juga tidak akan stuck pengetahuannya, tetapi bertambah. Dan itu yang sangat kami rindukan, supaya kita bertambah walaupun berjuang di usia yang sebetulnya teman-teman bilang ngapain udah tua menyusahkan diri. Tapi saya ingat seorang gelar doktor dicapai umur 78 tahun itu adalah Opung Doli. Hebat. Saya baca itu saya terbangun semangat saya bilang hebat. Opung dihina-hina, tapi di usia tuanya bisa menyelesaikan gelar doktornya dan menjadi seorang dosen yang cukup militan. Itu dimulai dari kemauan. Itu dimulai dari dorongan dari dalam yang tidak kelihatan, tetapi tahu pasti. Kita bisa mengukur, walaupun tidak sempurna. Saya daya ingatnya udah nggak kayak dulu gitu ya, tapi ya setidak-tidaknya diolah. Dosen kami bilang gini, diolah supaya kita nggak pikun. Ketika kita terus pakai, sehingga kita tidak dibilang sama orang-orang negeri yang sedang berkuasa sana, dikatakan bahwa otaknya orang Indonesia masih di packing. Kita tidak ada packing, Bapak Ibu. Kita akan terus bergerak, termasuk di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya rindu Bapak Ibu, dimanapun posisi sekarang, saya mohon berikan waktu sejenak karena Tuhan melihat hidup kita, hati kita. Jangan dicampur dengan yang lain. Berikan waktu secara khusus dulu untuk Tuhan. Dan hati kita mau mengalami Kristus untuk hari ini. Baik, perang iman di dalam Roma 10 ayat 17, ayat yang sebetulnya tidak terlalu panjang. Saya mencoba menuliskan di semua ada di sini ayat-ayatnya. Jadi saya memberikan yang boleh nawatnya panjang menulisnya, karena saya pikir supaya nggak usah perompak-perompak di proyektor kita, tetapi langsung tertera di sini supaya tidak terputus-putus. Baik, Bapak Ibu, kita baca bersama Roma 10 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jangan izinkan keluarga kita hari-hari ini stuck. Bangunkan motivasi mereka. Jangan izinkan anak-anak kita hari-hari stuck. Pantau dan lihat, jangan sampai kegiatan lain lebih mengontrol dari dunia, tetapi rohaninya tidak terkontrol. Ini tugas orang tua ya. Termasuk kami pun memantau anak-anak kami supaya anak-anak kami itu ada di dalam area kontrol yang baik. Walaupun kadang-kadang tidak sempurna ya, tapi setidak-tidaknya ada nilai yang kita tahu di hidupnya. Kamu hidup karena anugerah. Ya, bukan karena usaha engkau, bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah. Nah, kita melihat Bapak Ibu dari kata pendengaran. Kita lihat di situ. Ya, saya yang di rumah bisa melihat ini ya. Boleh digeserkan dulu coba, siapa mau ini? Apa arti apa mega? Pak, tolong melihatkan di situ supaya yang di rumah juga bisa melihat dari alat ini ya. Oke, biar enggak. Oke, siap. Ini ya, biar enggak. Saudara, saya coba melihat dari kamus besar bahasa Indonesia. Di situ ada kata pendengaran. Yang pertama adalah apa? Indra untuk mendengar. Dengan kata lain, kita punya telinga. Ada yang tidak punya telinga hari ini? Pastikan
kepala kita masih ada telinga. Ya, ini fungsinya untuk dengar. Yang kedua, kata pendengaran di situ adalah apa? Hasil mendengar atau mendengarkan. Pendengaran itu hasil dari mendengar atau mendengarkan. Jadi kata ini menggunakan kata verb atau kata kerja di dalam kamus bahasa Inggrisnya. Verb, kata kerja, aktif. Jadi memang kayak saudara dan saya punya waktu khusus untuk mendengar, memberikan peluang secara khusus untuk mendengarkan. Nah, itu pendengaran. Jadi di kitab Roma pasal 10 ayat 17 ini adalah berbicara tentang punya waktu khusus untuk mendengarkan. Dan yang ketiga, kita baca 2, 3. Proses atau cara perbuatan mendengarkan. Nah, prosesnya, caranya. Makanya bisa Bapak Ibu datang ke Bait Allah, ke gereja, karena hari ini ada pembatasan sehingga kita yang setengah mungkin di rumah. Nah, di rumah itu adalah proses. Kita bangun dari tidur kita mandi, kita ganti pakaian, kita duduk ataupun berdiri ataupun bersila di situ. Yang sakit bisa dengan tiduran dan lain sebagainya. Artinya caranya ada, yaitu mempersiapkan untuk mendengar. Gitu. Jadi udah jelas kalau yang datang ke sini tentunya Bapak Ibu juga ya bisa mendengarkan karena memang mempunyai waktu khusus. Yang menilai bukan kepala tapi yang menilai Tuhan. Karena saya cuma melihat Bapak Ibu dalam wujud fisik, tetapi Tuhan melihat sampai hati. Bapak Ibu bisa duduk di gereja, tapi pikirannya kemana-mana, bisa enggak? Bisa. Bapak Ibu bisa pegang HP, bisa sambil chattingan, bisa. Bisa nonton YouTube, bisa balas WA dan lain sebagainya. Caranya ini penting, Bapak Ibu. Kalau kita menghadap presiden aja, itu tidak boleh pakai jin, tidak boleh pakai kaos biasa, resmi dengan pakaian besar. Karena mau ketemu orang nomor 1 di negara kita. Apalagi ini ketemu dengan Big Boss number 1 di seluruh dunia. Itu hanya Tuhan. Jadi bagaimana kita mempersiapkan? Nah, ini cara, Bapak Ibu, termasuk cara yang kita harus perhatikan. Jadi nggak sembrono gitu. Datang ke Tuhan itu nggak sembarangan. Datang ke Samsat aja kalau pakai sendal, saya pernah suruh pakai sendal dulu, suruh pulang. Pak pakai sepatu, pulang. Nggak boleh, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berpenampilan pun maksimal di hidup kita, itu semua untuk Tuhan. Amin. Amin. Kita memberi kok. Tuhan nggak bisa balas kita, Tuhan. Kalau kita renungkan ke apa, kita bisa balas untuk Tuhan yang begitu ajaib, yang tidak terhampiri kehebatannya. Tetapi dengan kerinduan hati kita, dengan cara kita memberikan lewat pendengaran ini, maka itulah yang dinilai oleh Tuhan. Kita bandingkan dengan Ibrani pasal 10 ayat 22 dan ayatnya yang ke-25. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan. Ini berbicara tentang baptisan. Bapak Ibu sudah dibaptis, artinya konsep keselamatan dengan baptisan itu satu paket. Karena siapa percaya dan dibaptis, satu paketnya. Makanya kalau punya peluang untuk baptis, jangan tunda-tunda. Karena itu adalah satu bentuk ketaatan kita, dan itu adalah bukti iman kita. Lalu kita perhatikan
perhatikan di situ. Kita lanjut. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin dia melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. semakin Iya. hari-hari ini Bapak Ibu, iman kita mau dibatasi, iman kita mau ditarik keluar oleh penguasa-penguasa dunia ini, yaitu kuasa kegelapan, dengan berbagai macam cara dan kesempatan, supaya kita tidak beriman lagi kepada Tuhan, supaya kita tidak berpaling lagi sama Tuhan, tetapi berpaling dengan keadaan ini Bapak Ibu. Bisa juga kita berpaling dengan kesukaran, kesusahan, ekonomi, persoalan, masalah, sehingga kita tidak lagi berpaut dengan hatinya Tuhan, tetapi kita justru berpaut dengan persoalan. Jadi kalau kita hadapi yang hari-hari ini, berjumpa dengan apa yang kita hadapi, mari membuat kita semakin kita berpaut dengan hatinya Tuhan, karena itu tertulis di Alkitab. Semua yang tertulis di Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, dan itu bermanfaat untuk mengajar. Jadi Bapak Ibu seperti murid-murid, seperti pemasmur katakan, miliki lidah seorang murid, telinga seorang murid. Artinya apa? Mendengar dan diperkatakan sesuai dengan apa yang diajarkan. Kalau Bapak Ibu diajar tentang firman dan meninggalkan tadi semua hal-hal duniawi, kejahatan kita, tentunya yang keluar dari hati dan pikiran kita dan perkataan kita secara khusus adalah hal yang baik. Hal yang baik. Iman tidak kelihatan, tapi iman itu punya peranan yang sangat penting. Next, di situ apa peranan iman bagi kehidupan kekristenan? Apa peranannya? Ya, kita akan lihat. Iman memiliki peranan penting. Yang pertama, kita baca ini. Peranan iman. Yang pertama, 1, 2, 3. Menjadi dasar. Menjadi landasan, tumpuan tempat kita berinjak, tempat kita bertumpu, tempat kita berdiri. Sebuah bangunan akan bisa berdiri kalau bangunan itu memiliki dasar. Yang tukang bangunan suka sebut itu adalah pondasi. Rumah kita ada pondasinya nggak? Ada. Makanya suka ada peletakan batu pertama. Dibangun campurannya itu kalau boleh 1-1 atau 1-2 paling tidak. Karena itu harus kuat. Bangunan itu harus kuat. Karena itu dihitung untuk menyusun kekuatan berapa ton yang ada di atas, beribu-ribu ton ke atas. Bapak Ibu pernah lihat lantai bangunan yang sampai 50? Kita lihat dari atasnya ke bawah ini, kecil-kecil di bawah itu. Kenapa bisa berdiri dengan kuat? Karena dasarnya juga digali ke dalam sana, dalamnya juga hampir sama dengan, ya paling tidak seperempatnya ke atas, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat sampai sekarang itu bangunan Taman Anggrek, kalau nggak salah itu sampai tertinggi 32 ya, itu apartemennya. Dan kalau Bapak Ibu pernah melihat, kami pernah lewat di situ dan kami pernah melihatnya, galian ke bawah itu
Dalam sekali Bapak Ibu. Dalam sekali. Kalau kita lihat begitu kok, kayak mau bikin bendungan. Itu kalau kita perhatikan. Karena apa? Itu dipersiapkan untuk bangunan ke atasnya kuat. Kuat dari bukan kuat dalam keadaan aman Bapak Ibu. Kuat ketika menghadapi goncangan. Ada bencana, ada banjir, ada badai, ada terpaan, angin kencang Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu kan kita lihat bagaimana badai menyapu bersih tempat-tempat tinggal maupun pohon-pohon yang tercabut-cabut seperti itu, bangunan-bangunan yang hancur dan tidak sedikit memakan korban. Itu yang kita hadapi. Nah, badai untuk iman kita apa? Bisa lewat persoalan masalah, lewat keadaan ini sudah. Pak, ekonomi kita, cara memanage kesetiaan kita, bagaimana kita tetap bertahan di tengah-tengah badai. Makanya di nyanyian ente kita suka bilang di saat badai, ku akan terbang bersamamu. Tuhan katakan, kita ini adalah Raja Walinya Allah. Haleluya. Haleluya. Kita tidak akan tergoyahkan dengan keadaan ini, tapi mari bangun fondasi iman kita terus kuat sehingga kita membangun ke atasnya. Kita tidak pernah tergoyahkan. Kenapa? Karena bangunan dan dasar kita itu kuat, yaitu iman kita. Ini peranan iman sangat penting. Yang pertama adalah menjadi dasar atau landasan atau fondasi. Ya. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang 11 ayat 1, di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. amin. Dasar dari segala sesuatu yang kita dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada yang pernah lihat Tuhan? Saya sendiri berdiri di belakang mimbar ini dan saya belum pernah melihat mukanya Tuhan. Itu gambar itu tidak betul. Makanya saya tidak suka dengan gambar-gambar Tuhan Yesus kan. Karena siapa waktu itu mengambil gambar? Da Vinci yang pernah melukiskan gambarnya, perkiraannya kayak gitu. Gitu ya, bayangannya seperti itu. Karena apa? Dilihat dari tradisi orang-orang khususnya di daerah Tuhan lahir. Oh, modelnya kayak gitu. Nah, Tuhan itu dibayangkan, dipikirkan, oh seperti itu kira-kira. Tapi bukan itu. Kalau saya tidak senang dengan gambar-gambar Tuhan Yesus, apalagi yang cuma disalib, terus masih kelihatan gantengnya, lalu darahnya cuma dikit gitu, kayak keringat doang gitu. Itu pelecehan menurut saya. Karena dikatakan di Yesaya apa? Mukanya tidak dikenali. Saking penuhnya lumpur darah karena dampak dari mahkota duri yang dipakaikannya, dan itu tidak lagi kelihatan wajah. Demi saudara dan saya. Dan terus kita lanjut. Bagian yang kedua, peranan iman. Bagian yang kedua adalah 1, 2, 3. Sebagai penghubung, perantara, media. Sebagai perantara, penghubung. Kira-kira kalau Pak Panjaitan mau ke sini supaya gampang, Pak Panjaitan lewat jembatan ya Pak. Itu namanya jembatan. Penghubung, mempermudah. Ya, jadi untuk dilewati. Sebagai penghubung. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 kita baca di situ 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang
siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang makanya saya katakan dimanapun posisi kita hari ini, jemaat yang dikasih Tuhan, apakah engkau di rumah kita masing-masing atau engkau sedang ada di kantor dan sebagainya dan memberikan waktu secara khusus, atau sedang ada di mobil dan engkau sedang berdiam diri sejenak, punya waktu khusus untuk Tuhan, sungguh-sungguhlah, karena Tuhan akan memberikan upah. Puji Tuhan. Ibu Evi, Pak Freddy belum pulang, masih tugas di luar ya. Puji Tuhan. Saya ketika Pak Freddy WA saya, keluar air mata saya. Ada 2 minggu ya. 2 minggu ya. Di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin, Pak Freddy WA saya, terima kasih Om, saya mendapatkan pekerjaan dan tugas di luar kota. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baik, kita lanjutin pada bagian yang ketiga dari peranan iman. Kita baca bersama-sama di bagian yang ketiga. Next. 3, 2, 3. Allah memimpin pada kebenaran Allah. Artinya kita dituntun kepada jalurnya Tuhan, lewat jembatan, lewat penghubung, yaitu firman ini kita dibawa untuk ke jalan yang benar. Map West Wase atau mapnya Bapak Ibu, kalau kita nggak tahu jalannya pakai map. Tapi map itu semaunya dia, orang dia lihatnya dari Amerika. Kadang jalan buntu, jalan di Golden dia nggak tahu. Jadi kadang-kadang ya dilihatkan, pernah saya ngikutin, dilewati jalan yang kecil berbelit-belit. Ya saya bilang salah sendiri, kita bertanya sama orang yang tidak lihat ya. Tetapi dia akan pantau mana yang bisa dijangkau lebih gampang menurut dia gitu ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Dan di Google sekarang kita mau tanya apa saja ada. Luar biasa kemajuan teknologi kita. Dan tetapi kita dipimpin kepada Google-nya untuk berjumpa dengan Allah. Ya, kita baca ayatnya. Roma 1 ayat yang ke-17, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup. Bapak Ibu harus hidup dengan iman. Amin. Amin. Waktu saya pernah dibawa Bapak Panjaitan, ya, naik mobil Bapak Panjaitan, bilang metiknya bagus sudah. Waktu itu saya cuma terinspirasi. Dan mungkin minggu ini akan datang unit itu Bapak Ibu. Walaupun saya dalam Tuhan, kalau nggak Tuhan izinkan, jangan kabulkan. Karena saya tutup, saya doa di jam 4 pagi, saya katakan Tuhan, bukan kehendak saya menjadi, tapi kehendak. Banyak teman-teman protes sama saya, kenapa ngambil itu? Saya bilang, itu aja udah cukup berarti bagi saya. Saya membandingkan, saya suka katakan, saya membandingkan dengan jemaat yang tidak punya apa-apa. Ketika saya sebagai gembala punya sesuatu, itu bukan untuk kesombongan Bapak Ibu, bukan. Cuma saya katakan ini semua karena doa-doa jemaat. Cuma kalau Pak Panjaitan pakainya segera ya Pak. Saya cuma saudara kembarnya aja Pak. Saya cuma berkali ya, sama-sama medik karena waktu itu pernah saya naik. Irit ya Pak ya. Saya nggak cari yang aneh-aneh Bapak Ibu. Kalau teman bilang, ini udah layak pakai spanduk, pakai belum. Kalau saya mau sih Fortuner.
Itu kan maunya saya. Tapi saya duduk menghitung Bapak Ibu. Saya duduk, saya berbicara dengan anak dan istri. Jangan sampai saya membangun satu bangunan yang akhirnya gak bisa lanjutin. Saya sales-nya datang sini, listriknya saya tanda tangan, habis itu saya ceramain sampai lama Bapak Ibu. Saya tanya dia, kamu puasa? Iya puasa. Oke, gak saya tawarin hari ini. Tapi saya bagi pengalaman dalam hidupnya dia. Jangan pernah stuck di satu pekerjaan, tetapi kamu bisa naikkan level. Saya kasih kesaksian background saya dan kemudian bagaimana saya punya pengalaman-pengalaman di dalam hidup ini. Haleluya. Jadi orang benar akan hidup apa? Oleh amin. Jangan pernah tawarkan iman kita, Bapak Ibu. Jangan pernah ganti iman kita kepada Kristus. Jangan pernah ganti dengan yang lain. Semua fasilitas itu sama. Semua yang kita perlukan di muka bumi ketika kita hidup dengan tubuh ini, semua itu sarana, Bapak Ibu. Tetapi jangan lupa ada satu hal yang kita kadang-kadang terlena dengan pikiran. Satu kelak kita akan berjumpa dengan Allah kita. Ada nyanyian lama, satu kali akan ada hari senang buat saya, asal ku tetap setia. Artinya apa? Mendukung hidup kita. Kita harus setia sampai akhir. Haleluya. Lalu dampak orang yang kehilangan iman, saya coba bikin sedikit dampak orang yang kehilangan iman, saudara. Ini perlu kita pelihara iman kita. Karena iman itu berperan penting. Tapi kalau orang kehilangan iman, maka di situ saya kasih tanda petunjuk begitu supaya Bapak Ibu memperhatikan di sini. Orang kalau kehilangan iman, Bapak Ibu, kita lihat di sini apa yang pertama? Tidak taat, murtad, Tuhan tidak berkenan. Nggak boleh main-main, Bapak Ibu. Hari ini. Jadi evaluasi, cek kita. Saya punya alat tes untuk tensi. Saya beli, jadi setiap hari saya tensi sendiri. Saya pantau tensi saya ada di mana areanya, dan mana yang harus saya pantang, mana yang harus saya pelajari. Kalau saya minum kopi naik enggak, kalau saya makan ini naik enggak. Jadi setelah makan berapa setengah jam atau kemudian 1 jam itu saja, supaya saya tahu untuk memantau. Dan saya adalah dokternya sendiri, mendokterin buat hidup saya. Saya nggak perlu orang lain tahan, jangan makan daging, nggak usah. Saya bisa mendokterin sendiri. Artinya kita pelajari dan kita lihat untuk mendisiplin hidup kita. Itulah yang kita lihat, dan ini adalah dampak kehilangan iman, saudara. Bisa tinggalkan Tuhan. Muka. Kita lihat di ayatnya di dalam Ibrani 10 ayat 38, di situ ada Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38, 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak. Kalau kita mengundurkan diri dari Tuhan, artinya kita tidak beriman lagi. Tuhan katakan apa tadi? Tidak berkenan. Jadi iman punya peranan yang penting, kalau nggak kelihatan tapi punya peranan yang penting. Bapak Ibu sampai di tempat ini, Bapak Ibu nggak usah berbicara, orang nggak lihat, tetapi orang lihat. Itu bukti iman. Bapak Ibu yang di rumah sedang mempersiapkan diri duduk mendengar firman Tuhan,
dengan pujian-pujian yang kita naikkan, itu bukti bahwa kita sedang ada di dalam iman, hidup oleh iman. Luar biasa. Tapi iman itu perlu tindakan. Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan. Iya. Jadi perlu perbuatan, perlu bukti, perlu dikerjakan. Makanya pendengaran itu satu tindakan, Bapak Ibu ya. Ingat baik-baik itu. Sampai kepada satu titik kesimpulan. Kesimpulan, Bapak Ibu. Sebetulnya kita ibadah di online ini cuma dibatasi cuma 1 jam, tapi kita 1 jam setengah. Oke lah ya, saya harap Bapak Ibu tidak bosan. Baik yang di rumah juga kuotanya cukup dan tidak berhenti di situ. Gak apa-apa beli kuota untuk ibadah. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu itu. Karena kita harus tahu pengajaran yang benar. Karena sekarang ada lagi satu guru besar yang ada di Indonesia ini, seorang dokter juga memberikan kesimpulan dibalik oleh itu. Jadi berbicara tentang perpuluhan bisa dipakai untuk keluarga, untuk ini, untuk tetangga dulu, untuk semua dulu. Baru Tuhan. Saya bilang itu dasar yang keliru, walaupun dia seorang dokter. Saya katakan dasar yang keliru. Tuhan prioritaskan, minta prioritas khusus. Kalau kita berkorban untuk keluarga itu bukan itu korban khusus bagi kita. Memang kalau saya baca bahwa seorang anak harus mengabdi kepada orang tuanya, membiayai orang tuanya, itu adalah tugasnya. Tapi jangan diputar balik, dan itu ditayangkan dan banyak orang setuju dan bersenang juga. Saya pikir perhatikan baik-baik firman Tuhan. Orang mau walaupun gelarnya dokter, profesor, tetapi kalau sudah memutar balikkan fakta, kebenaran firman Tuhan, hati-hati. Bukan nanti pendeta kehilangan, tidak. Saya terus gemingkan itu kepada jemaat, jangan dusta. Karena itu adalah satu bukti iman kita melakukan firman. Sampai pada kesimpulan, Bapak lihat kesimpulan di sini. Kesimpulan kita baca bersama-sama di kesimpulan ini sampai kita baca di ayat yang terakhir dari khotbah saya pagi hari ini. Kesimpulan 1, 2, 3. Iman memiliki peranan yang sangat penting di dalam kekristenan, karena itu saya kasih gambar pena. Itu gambar pena artinya catat. Catat ya kita. Ya. Catatan pertama adalah memelihara hubungan dengan Kristus. Catatan yang kedua, memimpin Iya, kita kan hidup dengan iman, nggak kelihatan. Tapi kita terus dipimpinnya karena ada iman. Catatan yang ketiga, menentukan kekuatan kekristenan kita ketika diuji. Hari ini banyak tak ujian? Halo, ujian itu bisa lewat orang terdekat kita, keluarga kita, tetangga kita, situasi, keadaan, ekonomi, hari-hari ini. Tapi lama-lama terbiasa juga kan. Dulu kita takut banget berita pertama, kayaknya gak bisa teratasi. Sekarang waduh, Bapak Ibu, lihat orang makan di umum. Nah kalau di situ saya masih jaga jarak, Bapak Ibu. Saya tidak terlena di umum seperti itu, tapi masih saya kurangi lah, ya, kecuali terdesak. Kemarin ada info yang disampaikan di grup hamba Tuhan, dikatakan ini tetap berwaspada dan berhati-hati karena ada tokoh agama yang meninggal walaupun sudah divaksin berkali dan meninggal karena COVID. Nggak tahu kebenarannya, tetapi artinya gini, Bapak Ibu tidak boleh terlena dengan keadaan ini. Tetap kita ada dalam ketaatan. Amin. Amin. Kita percaya Tuhan lindungi kita, tapi Tuhan mau juga kita ada dalam ketaatan. Ketika Tuhan Yesus bilang ini, mau mengadakan perbedaan orang Israel dan orang Mesir waktu itu, tapi dikatakan di ambang pintunya harus ada tanda darah. Yang nggak ada tanda darah, anak sulungnya mati nggak?
Mati artinya ketaatan. Ketika kita keluar dari area, ya kita telah masuk ya ketakutan. Kenapa? Karena kita tidak taat. Bukti ketaatan itu adalah bukti iman kita. Kita beriman, ya saya percaya Yesus lindungi kita, betul. Saya bukan tidak mau divaksin, saya mau divaksin. Tapi kalau tensinya masih naik turun, tidak stabil, maka tidak bisa. Di situ saya berkata, ketika mungkin tidak bisa, tetapi ada Tuhan yang melindungi saya, itu baru saya ngomong. Tapi kalau saya bisa dan saya nggak melakukan, saya nggak berani ngomong begitu. Karena tindakan iman itu perlu Bapak Ibu, simpel kok, gitu ya. Ayat yang terakhir kita baca 1, 2, 3. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Ini adalah surat yang Paulus yang kedua disampaikan kepada Timotius, seorang hamba Tuhan yang masih muda. Dan dia katakan, ketika Paulus masih hidup, sudah mendekati dengan masa kematiannya, Paulus berkata demikian, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Nanti kalau baik itu ya nggak gagal, gitu ya. Inilah yang kita perlu perhitungkan dan kita pahami peranan iman di dalam hidup kita. Orang tidak bisa menilai iman Bapak Ibu sampai di mana. Bapak Ibu nggak bisa menilai iman saya sampai di mana. Tetapi yang kita tahu bahwa bukti iman itu adalah perbuatan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan mari kita jaga iman dan tetap hidup dengan iman, karena orang benar akan hidup dengan iman. Kita boleh berdiri Bapak Ibu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya padamu, kau pulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, haleluya Yesus, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya padamu, memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berbicara lewat pujian ini Bapak Ibu, ini adalah pujian pernyataan iman. Ini adalah bukti perkataan iman. Aku percaya Tuhan bahwa semua itu mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
Haleluya Tuhan, kami percaya karya-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Kami imani bahwa Engkau bekerja bagi kehidupan kami masing-masing. Engkau peduli terhadap kehidupan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan kami memupuk iman kami, menumbuhkan iman kami, agar tetap percaya segala sesuatu Tuhan berpihak bagi kami. Selama kami hidup benar dalam Tuhan, kami benar dalam Tuhan dengan memiliki iman. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kami mendengar firman Tuhan yang membawa kami lebih mengerti lagi, memiliki peran penting dalam iman kami. Percaya penuh pada Kristus yang telah mengerjakan karya baik bagi kami. Terima kasih Tuhan berkat-Mu yang telah selesai menyampaikan firman-Mu. Kami yakin percaya firman itu tetap tempat kami Tuhan kami bertumbuh. Iman kami semakin dewasa. Di tengah mencoba, tengah ujian sekalipun, Tuhan tetap nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kepada firman-Mu. Kau kami yang luar biasa lagi Tuhan. Untuk kami membawa di bawah jemaat-Mu dalam kedewasaan rohani kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebesar kami yang membawa korban persembahan, kiranya memberkati setiap umat-Mu yang membawa korban persembahan sebagai teman syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya kami akhiri doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk, teman-teman. Kita akan membawa korban persembahan. Kita akan naikkan pujian Bila yang baik, bila yang baik. Haleluya. Bila yang baik, bila yang baik. Tuhan sudah memberikan yang baik. Apa yang baik, bila yang baik. Tuhan kasih yang baik. Apa yang baik. Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati jemaat di sini, Pak dan jemaat yang diterima. Terima kasih buat segala motivasinya untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk jadwal minggu depan kita tetap ibadah jam 8 pagi serta sekolah minggu jam 8.30 pagi. Jadi tidak ada informasi yang lain, hanya jadwal dan ibadah-ibadah kita. Dan yang berulang tahun tanggal 13 April kemarin untuk yakin, nanti kita akan doakan sama-sama, nanti yakin nanti depan kita akan doa sama-sama untuk Allah bertambahkan usianya. Puji nama Tuhan. Tidak lagi kita akan akhiri ibadah kita. Oh, Nesia. Tahu apa? Oh, tetap ya. Baik, nanti kita akan doa sama-sama. Nanti dulu kita akan mengganti dia. Baik, kita
ini bersyukur Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datang di hadapan-Mu merendahkan hati. Anak Kesia Tuhan lihat melalui kedua orang tua mereka. Dan masa depannya ada di tangan-Mu. Kami tetap percaya dan kami beriman kepada-Mu. Engkau yang terus mengatur dan Engkau yang memimpin hidupnya, perjalanan imannya. Dan Tuhan pelihara tahun-tahun yang akan dilewati bersama dengan-Mu. Kami lepaskan berkat ilahi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bawa pulang berkat ilahi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Cik. Turunkan berkat-Mu atas anak-Mu. Pakai hidupnya menjadi alat. Berkati dengan kesehatan dan kekuatan. Dan tahun-tahun ini dipelihara oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, bawa pulang berkat ilahi. Jalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak yang lain Tuhan, yang hari ini juga berulang tahun, tetapi tidak tersebutkan dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan. Seharusnya kami tidak menunggu waktu kami untuk 1 tahun. Tapi kalau kami bisa melewati 1 hari pun itu adalah anugerah yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, menyejukkan setiap hati kami, memberi kekuatan, kesanggupan kepada kami, akan menyempurnakan setiap ibadah kami. Dan kami dengan tulus hati memuji-muji Engkau, mendengar-dengar, bahkan memberikan korban. Anak-anak-Mu yang dengan setia melakukan setiap perintah Tuhan. Mereka berkorban dan korban tantangan kas gereja buat hamba-Mu, bahkan kesetiaan mereka mengembalikan milik-Mu. Haleluya Tuhan. Engkau berjanji untuk membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu, untuk membuat umat-umat-Mu hidup berkelimpahan di tengah-tengah keadaan situasi ini. Tidak pernah bisa menghalangi cara Tuhan dan kuasa Tuhan untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Peliharalah umat-umat-Mu sepanjang hidupnya, dalam usaha pekerjaan rumah tangga, sekolah kuliah mereka, dan setiap aktivitas mereka, baik yang ada di bait hari ini maupun di rumah mereka masing-masing, yang sedang bersama-sama kami dalam ibadah yang kami kerjakan pagi hari ini. Turunlah berkat atas umat-umat-Mu Tuhan, perlindungan-Mu dan kuasa-Mu, dan dengan kepaksaan-Mu yang kuat, yang hebat, kami dipagari dan dilindungi oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan untuk hari ini, bahwa apa yang kami kerjakan, Allah yang menyempurnakan setiap ibadah kami. Sebentar kami anak-anakmu pulang, tinggalkan tempat ini. Anak-anakmu yang ada di rumah yang sedang beribadah bersama-sama, dan kami akan mengakhiri ibadah untuk hari ini. Tapi inilah yang bisa kami kerjakan Tuhan. Allah yang menilai dan memberkati kami, menghitung dan memberikan satu kekuatan kepada kami. Dan dengan nama-Mu yang hebat, nama-Mu yang kuat, nama-Mu yang berkuasa, kami diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada di rumah mereka masing-masing dalam ibadah ini, maupun yang baik, kita mengangkat tangan kita berkata, Tuhan, inilah kami, inilah hidup kami. Saudaraku, mari kita pulang dengan berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan, Engkau turun atas hati anak-anak-Mu, dan Tuhan ada di dalam hidup anak-anak-Mu melalui persekutuan dengan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang terus memimpin, melindungi dan menjagai kami. Dan dengan kuasa-Mu yang hebat kami dipagari, dan kami letakkan nama-Mu yang kuat, yang hebat ini atas hidup umat-umat ketebus-Mu sebagai pagar yang kuat dalam hidup kami, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat pada
jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka, dan terus maju dan hidup di dalam pimpinan iman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.